Shalom, selamat sore. Sedang sekali berjumpa kembali bersama dengan kekasih Kristus, bersama dengan kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Baik kekasih Kristus, saya percaya damai sejahtera sukacita turun melimpah bagi semua kita dan semua saudara-saudara berada dalam kondisi yang baik karena Tuhan selalu melindungi dan memelihara saudara-saudara. Kita sama-sama akan bermazmur bagi Tuhan pada sore ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 92 ayat 2 dan 3. Mazmur pasal 92 ayat 2 dan 3. Adalah lebih baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Mazmur pasal 92 ayat 2 dan 3. Mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan Injil Yesus dan perenungannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mohon tuntunan-Mu ya Allah Roh Kudus, di dalam pembacaan Injil Yesus, di dalam perenungan Injil Yesus. Kami mohon tuntunan-Mu. Tolong kami dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Singkapkan kebenaran-Mu agar kami mengerti. Dan tolong kami supaya kami sungguh menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa, terima kasih. Kuasai hati pikiran kami. Kuasai tempat setiap kami berada. Dan kami siap untuk belajar firman Tuhan. Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada sore ini terambil dari kitab Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai dengan 15. Injil Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai dengan 15. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai dengan 15. Sebagaimana Kristus melayani di dalam kerendahan hati, demikianlah kita harus hidup di dalam sikap yang sama. Sebagaimana Kristus melayani di dalam kerendahan hati, demikianlah kita harus hidup di dalam sikap yang sama. Kekasih Kristus, di dalam kehidupan sehari-hari ada kalanya kita melihat pegawai kantor pemerintah yang seharusnya bertugas melayani masyarakat justru menuntut
agar masyarakat yang melayani dirinya. Mereka berpegang pada prinsip, apabila dapat dipersulit, mengapa harus dipermudah? Suatu prinsip yang tidak patut kita anut dan puji. Sebab sebagai pengikut Kristus, kita harus meneladani apa yang harus Yesus lakukan. Sebaliknya, dari minta dilayani, ia datang ke dunia untuk melayani. Bukannya melayani dengan sikap tinggi hati. Ia telah melayani dengan sikap yang rendah hati. Rendah hati. Rendah hati. Yesus melayani dengan sikap rendah hati. Sikap melayani dengan rendah hati itulah yang Yesus ajarkan kepada para murid-muridnya. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal 13. Menjelang akan ditangkap dan disalibkan, ia terlebih dahulu membasuh kaki mereka. Padahal membasuh kaki merupakan tugas dari seorang hamba yang rendah. Namun ia rela melakukannya sebab ia bermaksud untuk memberi teladan kepada para pengikutnya. Itu sebabnya ia berkata kepada mereka, "Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Itu sebabnya sebagaimana yang Yesus contohkan, demikianlah kita harus melayani semua orang dengan sikap rendah hati. Kasih Kristus, sore hari ini sebuah kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang sangat menegur dan mengingatkan setiap kita teristimewa sebagai para pelayan Tuhan. Tanggalkan kesombongan kita, tanggalkan keangkuhan kita, tanggalkan kekuatan kita, bahwa sesungguhnya kita hanyalah seorang hamba yang sudah dibeli, sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kematiannya di atas kayu salib. Sehingga kalau kita melayani dengan kesombongan, keangkuhan, betapa bodohnya kita. Betapa bodohnya kita. Kita harus sadari, Tuhan sendiri datang, tidak minta dilayani. Tetapi Yesus memberi teladan kepada kita semua untuk melayani. Sehingga dia mau membasuh kaki-kaki murid-muridnya. Oleh sebab itu betapa pentingnya selaku murid-murid Kristus, mari kita ikut teladannya. Tanggalkan kesombongan kita saat ini. Bertobat kembali. Ikut teladan Yesus. Melayani dengan kerendahan hati. Bukan keangkuhan, bukan kesombongan, bukan kekuatan, bukan kepintaran. Tapi kita melayani dengan kerendahan hati, sebab Tuhan ada di pihak kita. Tuhan memberkati kita semua. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengucap terima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir pada sore hari ini. Ada Ibu Diana Etes, ada Vio Olin, anak kekasih Vio Olin, ada Pak Christian Patiran, ada Ibu Ros Wairata, ada anak Via Olive, ada Daryadi Kosasi, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa masa lalu kami yang kelam dan pahit acap kali mengakibatkan diri kami hidup di dalam kesombongan dan mengasihi diri sendiri. Sebagai akibat, hidup kami menjadi tidak bermutu. Karena kami tidak mampu berpikir lebih luas dari kehidupan kami sendiri. Tolonglah diri kami ya Tuhan, untuk hidup meneladani hati-Mu. Engkau yang maha mulia telah merendahkan diri-Mu sendiri datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Engkau telah mengorbankan diri-Mu dengan melayani kami, manusia yang berdosa, yang seharusnya Engkau murkai. Tuhan,
ubahlah hati kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Bahwa kami hidup mengikuti teladan-Mu senantiasa. Sore ini Bapak hamba berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir bersama dengan hamba, yang telah hamba sebut nama-nama mereka. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu turun bagi mereka saat ini. Kekuatan, kuasa, otoritas Tuhan turun bagi mereka, dan Tuhan mengajar mereka untuk melayani, untuk hidup dengan rendah hati, bukan kesombongan. Biarlah apa yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini, Tuhan hamba mohon kasih-Mu menyertai mereka, menolong mereka, membawa mereka untuk boleh menghadapi semua persoalan hidup mereka. Dan Tuhan, Engkau rubah yang susah, Tuhan Engkau buat menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hamba terus berdoa untuk seluruh umat yang berada di Jalan Selayu Sanggeng, tempat gereja kami berada ini. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu turun bagi mereka, siapapun dia yang ada di wilayah ini. Hamba mohon kasih-Mu Tuhan menjamah mereka. Biarlah Engkau telah memberi contoh, Engkau datang ke dunia ini melayani, bukan dilayani. Biarlah teladan-Mu juga turun bagi seluruh umat di wilayah ini, sehingga semua kami menyadari kami adalah hamba-hamba-Mu yang harus kami hidup mengikuti teladan-Mu dengan taat setia kepada perintah-Mu. Kami hidup saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Nama Tuhan boleh dipermuliakan dari setiap kehidupan kami. Terima kasih kehadiran Pak Subiakto Suryana juga, Tuhan memberkati. Dan Bapak, saat ini hamba juga mau berdoa untuk beberapa saudara hamba yang sudah mengalami kesembuhan dan sedang berada di dalam masa-masa pemulihan. Hamba mohon Tuhan, biarlah kasih-Mu, tangan-Mu yang perkasa terus membimbing, menuntun mereka. Hamba berdoa mengucap syukur untuk Ibu Dona Syahaya. Hamba berdoa mengucap syukur untuk Bapak Pelin Simanjuntak. Hamba berdoa untuk Bapak Andika yang berada di Kalimantan. Hamba berdoa untuk kedua cucu daripada Bapak Yakub Pulung. Tuhan, terima kasih kesembuhan terus Engkau kerjakan dalam hidup mereka. Dan hamba percaya Tuhan, pemulihan sedang terjadi lagi. Tuhan, kembalikan kekuatan mereka. Tuhan, kembalikan kekuatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga untuk Ibu Leni Patandean yang hadir. Tuhan memberkati. Lalu kemudian hamba juga mau berdoa untuk beberapa saudara hamba yang masih mengalami kesakitan secara fisik. Oleh sebab itu hamba mohon Tuhan jamah Ibu Rina Haryadi Pais yang mengalami sakit kanker, kepada Ibu Meva, istri daripada Pak Ferry Tali yang mengalami batuk jantung, dan juga Pak Franky Ifak Dalam yang berada di Jayapura. Tuhan juga menolong dalam kelemahan tubuhnya. Hamba mohon kasih dan tangan Tuhan, kuasa Tuhan, darah anak domba Allah turun mengalir, memenuhi seluruh tubuh mereka. Dan Tuhan, biarlah kuasa bilur-bilur menyembuhkan mereka sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap penyakit-penyakit yang mengancam mereka, yang mengganggu mereka secara fisik, secara jasmani maupun secara rohani, hamba ikat dan patahkan, hamba taklukkan setiap strategi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan itu turun bagi mereka sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya kuasa bilur-bilur-Mu berlaku untuk mereka saat ini. Kesembuhan terjadi bagi mereka. Kekuatan kembali bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Hamba ucap syukur dan hamba percaya mereka akan kuat kembali. Bapak, hamba juga berdoa untuk semua tim COVID-19. Tuhan tolong mereka di dalam tugas-tugas pekerjaan pelayanan. Tolong mereka juga Tuhan lindungi dan pelihara mereka saat mereka melakukan kegiatan mereka
untuk tim medis, para dokter, Tuhan tolong supaya mereka boleh melayani dengan hati, dengan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh melayani orang-orang yang mengalami corona, dan orang-orang tersebut boleh disembuhkan kembali karena kuasa Tuhan ada. Kasih Tuhan menyertai dan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Kami ucap syukur buat waktu sore hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon Tuhan juga campur tangan dalam bangsa negara kami, bagi tanah Papua, bagi kota Manokwari. Biarlah kuasa Tuhan yang berdaulat penuh, damai sejahtera Tuhan, sukacita Roh Kudus turun melimpah bagi setiap bangsa negara kami ini, tanah Papua dan kota Manokwari. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, perlindungan Tuhan nyata bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami untuk sore hari ini. Haleluya, amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Pesan saya, saudara, kita harus tetap hidup menjaga kebersihan. Dimanapun, kapanpun kita berada, selalu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan air bersih. Lebih daripada itu, kita harus makan makanan yang bergizi. Kita menjaga kesehatan kita, istirahat yang cukup, kontrol makanan kita. Dan teristimewa, andalkan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita. Sebab Tuhan Yesus yang punya kehidupan ini. Ingat, Tuhan Yesus yang punya kehidupan ini. Mintalah kepada Tuhan perlindungan, kesehatan, maka Dia akan memberikan itu kepada kita. Shalom, tetap semangat, andalkan Tuhan dalam hidup kita selalu. Tetap semangat, salam MDC.